Beberapa waktu belakangan ini, warganet pun tengah dihebohkan dengan maraknya kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan orang dewasa, serta aksi aborsi. Ya, maraknya kasus tersebut pasca hal ini terjadi kepada anak selebriti Nikita Mirzani. Lantas seperti apa tanggapan Hotman Paris Hutapea mengenai persetubuhan anak yang dilakukan orang dewasa kepada anak di bawah umur? Benarkah kejadian tersebut bisa diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun jika si tersangka terbukti benar melakukan apa yang dilaporkan menurut pasal yang dianjurkan oleh pengacara kondang tersebut? Lantas, seperti apa kelanjutan dari kasus ini? Benarkah sama seperti pasal yang dianjurkan Hotman, Fadel bisa saja terdampak hukuman maksimal tersebut jika terbukti tindakannya tersebut dilakukannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa waktu belakangan ini, warganet pun tengah dihebohkan dengan maraknya kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan orang dewasa, serta aksi menghilangkan janin dalam kandungan atau aborsi. Seperti dikutip dalam akun media sosial Hotman Paris Hutapea, ia pun menganjurkan masyarakat untuk menggunakan dua pasal yang bisa dijadikan landasan jika ada kejadian seperti yang dipaparkannya tersebut. Mengutip pasal terkait aborsi yang menurutnya diatur dalam pasal 36 KUH Pidana. Hal ini pun menurutnya akan membuat si tersangka bisa dijatuhi hukuman maksimal selama 4 tahun. Sementara untuk kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur, Hotman pun mengacu pada pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang tersangkanya dapat dipidana dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya, untuk kasus yang serupa dan saat ini tengah viral, dengan tegas dan secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Hotman pun enggan untuk berkomentar banyak dan tidak mau mengomentari apapun terkait kejadian yang dialami oleh Nikita. Namun, jika diamati lebih jauh, diungkapkan oleh Hotman Paris yang sepertinya secara tidak langsung mengacu pada kedua pasal tersebut seperti kejadian yang dialami oleh putri Nikita. Abang kemarin juga tidak mau komen soal kasus. Aku tidak mau komen. Aku Tapi hanya bahas secara hukum. Iya, kalau secara hukum sendiri Ya, kalau dari buka di kalau Instagram gue banyak. iya gimana mungkin kalau dari secara hukum Bang, kemarin kan Fadel juga nggak datang ke panggilan Kan saya udah Polres. bilang bolak-balik, saya hanya membahas secara hukum. Saya tidak mau ikut-ikutan kasus. Secara hukum harusnya kalau ada ibu yang keberatan harusnya fokus lebih gampang pembuktian hubungan intim anak di bawah umur karena ancamannya lebih besar 15 tahun. Kalau aborsi ancamannya cuma 4 tahun. Jadi padahal lebih gampang, lebih mudah membuktikan hubungan intim dengan anak di bawah umur. Perlindungan hukumnya diatur dalam 2 undang-undang. Untuk aborsi diatur dalam pasal 346 KUH Pidana, yaitu barang siapa yang melakukan aborsi itu ancaman hukumnya maksimum 4 tahun. Jadi kalau misalnya cewek aborsi, ceweknya kena, cowoknya pun yang membantu, membiayai, menyuruh, bahkan mengancam untuk aborsi juga kena. Orang tua pun kalau menyuruh putrinya aborsi juga kena. 4 tahun maksimum hukumannya. Ada lagi satu tindak pidana, yaitu tindak pidana yang melakukan hubungan seks laki-laki dewasa dengan cewek di bawah umur. Walaupun mau sama mau, si laki-laki tersebut bisa diancam hukumannya maksimum 15 tahun penjara.
ada kasus seorang cewek remaja di bawah umur melakukan hubungan intim puluhan kali dengan pimpinan pramuka di sekolah. Polisi waktu itu tidak bisa menemukan untuk pemerkosaan. Akhirnya saya mengusulkan kepada polisi waktu itu di Polres Jakarta Utara agar dimasukkan unsur hubungan intim dengan anak di bawah umur, dan berhasil. Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, si cowok itu yang sudah dewasa dihukum 9 tahun penjara. Itulah aspek hukum. Ingat, kalau aborsi, setuju atau tidak, tetap pidana. Hubungan intim dengan cewek di bawah umur juga pidana, walaupun si ceweknya itu setuju melakukan itu. Tapi kalau ketahuan, polisi berhak memproses secara pidana. Ancamannya 15 tahun penjara. Sampai saat ini, Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya belum menjelaskan secara terperinci terkait pasal apa yang dimasukkannya dalam pelaporan yang dilayangkannya untuk terlapor. Namun, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita selalu menggembar-gemborkan terkait pasal Undang-Undang Perlindungan Anak seperti yang dimention oleh Hotman, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2004 dan diatur dalam pasal nomor 81 dan 82, di mana tersangkanya dapat dipidana dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saat ditemui oleh tim intens investigasi kemarin via sambungan video call, ia pun masih berkeyakinan jika pasal yang diajukannya tersebut dapat membuat si terlapor masuk dalam laporan yang dilayangkannya. Apalagi jika diperkuat dengan visum kedua yang dilakukannya belum lama ini, hingga bukti-bukti lain yang dimasukkannya untuk memperkuat laporannya tersebut. Yang jelas, visum itu berbicara. Ya, saya menjelaskan visum itu berbicara, artinya kalau orang membaca visumnya itu menjelaskan sesuatu. Nah, apa yang dijelaskan dalam visum itu adalah bagian dari bukti. Dalam visum itu nanti ada pendapat ahli. Dan itu pendapat ahli juga adalah bagian dari bukti. Nah, itu adalah di-compare jadi satu antara visum. Hasilnya visum itu nanti menerangkan kejadian sesuatu, nanti akan dijelaskan lebih terperinci lagi oleh ahli di bidangnya. Kalau pasalnya 15 tahun, nah artinya itu bisa dihukum dengan hukuman 15 tahun masuk penjara. Jadi itu pasal yang saya laporkan. Jadi kalau pasal itu saya jadikan dasar untuk melaporkan adanya peristiwa hukum terhadap Laura, maka seseorang yang dilaporkan itu terancam akan menjalani proses hukum di mana dia bisa saja akan dihukum dengan maksimal 15 tahun prosesnya. Jadi berdasarkan bukti-bukti yang ada, saksi-saksi tertulis, hasil visum, sangat yakin. Melanjutkan sebuah langkah hukum yang diambil Nikita guna menjebloskan si terlapor ke balik jeruji besi. Nikita dalam hal ini mendapatkan sebuah tantangan yang cukup berarti di mana terlapor melalui kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution meminta pihaknya untuk melakukan restoratif justice. Mengaku cukup beralasan karena hal tersebut menjadi bagian dari peraturan Kapolri dan hak kliennya untuk melakukan upaya tersebut. Upaya ini rupanya dengan tegas ditolak oleh pihak Nikita karena restoratif justice yang disinggung oleh Rasman tersebut irrelevan dan menurutnya tidak sesuai dengan peraturan yang dijadikan dasar oleh pengacara tersebut. Lantas, seperti inilah sikap yang mendasari Rasman untuk melakukan restoratif justice dan tanggapan dari Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani. Dan saya agak aneh juga ya kalau ada seorang pengacara yang mengatakan bahwa kami tidak mau dilakukan konfrontir. Dia nggak berwenang. Ingat ya, kita lihat peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan dan yang terbaru
Itu ada restoratif justice, kemudian ada permintaan gelar perkara khusus, kemudian konfrontir. Itu bagian dari yang kami sampaikan, itu hak dia, hak klien itu. Kalau dia merasa misalnya selama ini baik-baik saja, tiba-tiba ada pengakuan yang berbeda dari Loli. Ada apa dengan Loli? Apakah ada yang menyuruh dia? Apakah dia dibawa tekanan? Makanya kalau kami mengharapkan, ya sudah, kami tetap akan minta nanti dilakukan konfrontir, bertemu. Dan ahli dari mereka ada, dan kami juga ada. Ini kan negara hukum. Restoratif Justice itu RJ, itu dasar hukumnya itu Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Syarat utamanya adalah mengembalikan dalam keadaan semula. Paham ya? Mengembalikan dalam keadaan semula. Memang bisa dikembalikan dalam keadaan semula. Artinya syarat itu tidak terpenuhi. Syarat yang diaturkan dalam Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tidak mungkin terpenuhi, mustahil terpenuhi. RJ itu terkait dengan kasus-kasus tertentu. Misalnya harta benda. Orang ditipu 5 miliar, lapor polisi, dikembalikan hartanya 5 miliar. RJ bisa. Kalau ini bagaimana caranya mengembalikan dalam keadaan semula? Saya bertanya sekarang, Anda bisa mengembalikan dalam keadaan semula? Jika dia selalu ingin, berarti itu bentuk pengakuan sebuah kesalahan yang pernah dia perbuat. Hanya orang yang melakukan kesalahan yang bingung dengan memaksa untuk melakukan RJ. RJ itu adalah perdamaian, di mana dalam perdamaian di RJ itu kedua belah pihak sepakat. Jadi bukan ada kesepakatan dengan kepolisian. Kepolisian hanya menjadi wasit. Lebih lanjut mengenai pelaporan yang dilayangkannya dan keyakinan pihak Nikita Mirzani, visum tersebut ditambah dengan keterangan ahli. Menurut Fahmi Bahmid menjadi loncatan besar dalam pelaporan ini, karena di dalamnya akan membuktikan semua dugaan yang dilayangkannya dalam pelaporan. Lantas, seperti inilah pernyataan Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, terkait pernyataannya soal visum yang kabarnya dilakukan setelah Laura tidak lagi menjalani masa datang bulannya tersebut. Yang jelas, ini bukti yang luar biasa dan membuat semuanya itu kaget. Sampai di situ saya jelaskan. Jadi, artinya ini hasil yang luar biasa yang ditemukan, dan ini apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu buktinya itu di visum tersebut. Kalau pemeriksaan Laura pasti akan dilakukan pemeriksaan, tapi kalau visum lagi seingat saya tidak ada lagi. Kenapa kemarin ada visum? Jadi itu bukan visum tambahan. Jadi visumnya itu dilakukan dua kali. Yang pertama visum pada posisi dia dalam keadaan haid atau datang bulan. Nah, yang kemarin setelah dia bersih dilakukan lagi visum. Visum yang pertama itu dalam posisi dalam keadaan datang bulan. Hasilnya pun ada, hasilnya pun luar biasa. Nah, ditindaklanjuti dengan visum kembali, jadi bukan tambahan visum, tapi visum kembali pada posisi seseorang dalam keadaan bersih setelah haid. Hasilnya lebih dahsyat lagi, yang membuat Nikita geram sekali dan marah. Sementara itu, terkait pelaporan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani, sebelumnya Fadel Bajide tidak hadir dengan alasan kurang enak badan, seperti dalam surat yang dilayangkannya kepada pihak kepolisian. Lalu, seperti apa praktis hukum Deolipa ketika melihat hal tersebut? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.
Berbicara soal ketidakhadiran Fadel Bajide dalam pemanggilan pertamanya yang dilakukan pihak kepolisian pada Jumat 27 September 2024 kemarin. Praktisi hukum Deolipa juga menjelaskan, pada tingkatan saat ini memang belum bisa dilakukan penjemputan paksa seperti yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Tetapi hal tersebut bisa saja terjadi jika nantinya apabila Fadel beberapa kali tidak hadir, maka pihak kepolisian akan menaikkan tingkatannya menjadi penyidikan. Dan jika hal tersebut terjadi, Fadel pun akan dijemput secara paksa. Kalau permintaan klarifikasi dia tidak datang, berarti nanti ada permintaan klarifikasi kedua. Nah, apakah itu diatur dalam undang-undang? Ya ada aja, karena kan sifatnya lidik ya. Tapi kita bicara tentang sejauh mana datang apa tidak si Fadel ini. Nah, kalau dia kemudian tidak datang lagi, otomatis proses hukumnya adalah dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi dia tidak dipaksa untuk dijemput bawa karena masih penyelidikan, tapi kemudian dia akan perkaranya akan dinaikkan menjadi penyidikan. Kenapa? Dengan pemanggilan Fadel untuk klarifikasi sebenarnya sudah ada bukti-bukti yang cukup dari teman-teman penyidik untuk memanggil dia kan. Tapi karena dia tidak datang ya udah. Tapi karena ini prosesnya dari lidik, dan lidik itu tidak mengenal ambil bawa, tidak mengenal ambil paksa. Jemput bawa, jemput paksa itu tidak dikenal dalam lidik. Jadi yang dikenal adalah penyidikan. Nah, kalau orang dipanggil dalam proses lidik tidak datang, ya tentunya proses hukumnya ditingkatkan menjadi penyidikan karena menjadi patut diduga dia adalah pelaku atau tersangkanya. Sementara itu, berbicara mengenai ketidakhadiran Fadel saat panggilan pertama, di mana Fadel mengaku kurang sehat bahkan tanpa ada bukti pendukung. Deolipa pun memberikan penjelasan berdasarkan analisanya, di mana hal tersebut bisa mempengaruhi sentimen dari penyidik dan bisa memperburuk namanya tersebut. Tentunya akan mempengaruhi sentimen apa? Sentimen pemikiran dari teman-teman penyidik. Bahwasanya ini kan alibi yang dia buat ini kan sakit begitu kan. Nah begitu. Nah sebenarnya dia baik dia merasa bersalah atau tidak merasa bersalah, dia datang aja untuk mengklarifikasi. Karena ini laporannya kan sifatnya kan sebenarnya privat ini. Laporannya Nikita Mirzani kan laporan pidana tapi privat ya. Karena korbannya adalah Nikita Mirzani gitu. Nah, kalau dia datang dia akomodatif, mungkin bisa jadi terjadi perdamaian atau bisa jadi terjadi restoratif justice gitu. Tapi karena dia tidak datang, akhirnya potensi kemudian pelapor mengeras dan kemudian penyidik juga kemudian mengeras juga untuk memproses ini lebih lanjut. Ini persoalannya dari si Fadel ini. Harusnya dia datang aja. Karena tidak datang ya sudah. Resikonya nanti dia jemput bawa, jemput paksa. Di sisi lain, Jumat pekan ini sudah dijadwalkan pemanggilan kedua yang kembali dilakukan pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Lalu, seperti apakah penjelasan pihak Humas Polres Jakarta Selatan terkait hal tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, pemanggilan kedua Fadel Bajide rencananya akan dilakukan pada Jumat 4 Oktober mendatang. Pihak kepolisian melalui humasnya memiliki harapan besar agar Fadel bisa datang untuk segera memberikan keterangan atas dugaan tindakan yang dilakukannya. Meminta untuk penundaan tanggal 4 ya Oktober 2024 jam 14.00. Itu kita tunggu saja ya. Diharapkan datang. Demikian pemirsa, kabar terkini
terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.